Selamat malam pemirsa. Di sini saya akan menyampaikan sekilas info tentang seputar musim kemarau yang melanda negara Indonesia. Analisis iklim yang dilakukan oleh BMKG menunjukkan saat ini tengah terjadi puncak musim kemarau di beberapa wilayah di Indonesia, yang mana sebanyak 77% wilayah di Indonesia sudah masuk musim kemarau. Untuk wilayah Indonesia yang berada di selatan ekuator perlu mewaspadai potensi kekeringan yang dapat terjadi. Berdasarkan analisis iklim saat ini menunjukkan puncak musim kemarau di beberapa wilayah di Indonesia, sebanyak 77% wilayah Indonesia masuk musim kemarau, ujar PLT, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Andi Ramdhani, kepada Republika pada Rabu 23 Agustus 2023. Dia menerangkan wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi sebagian wilayah Aceh, sebagian wilayah Sumatera Utara, sebagian besar Riau, sebagian wilayah Sumatera Barat, sebagian Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung. Lalu di Jawa hingga NTT, sebagian Kalimantan Barat, bagian selatan, sebagian wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan sebagian wilayah Kalimantan Timur. Kemudian, musim kemarau juga meliputi sebagian wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah bagian utara, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, sebagian Maluku, sebagian wilayah Maluku, sebagian wilayah Papua Barat, dan sebagian Papua sebagian selatan. Andri menjelaskan, hari tanpa hujan atau HTH terpanjang tercatat selama 115 hari di wilayah Sumba Timur dan Rote Ndao di NTT. Sementara HTH lebih dari 60 hari terpantau di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta terpantau HTH antara 18 hingga 40 hari. Potensi kekeringan yang harus diwaspadai dampaknya secara umum adalah wilayah Indonesia yang berada di selatan ekuator, seperti Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua bagian selatan, ujar Andri. Dia menuturkan, kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah tersebut sesuai dengan prediksi BMKG, yakni awal Agustus 2023. El Nino berada pada kategori moderat hingga bulan Oktober, kemudian mulai menurun ke intensitas lemah hingga Desember 2023. Sebab itu, dampak signifikan El Nino perlu diantisipasi hingga bulan Oktober terhadap potensi kekeringan yang masih berlanjut di sejumlah wilayah Indonesia. Namun demikian, kata dia, di sisi lain juga perlu diwaspadai adanya potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah untuk sepekan ke depan. Beberapa wilayah itu terdiri dari sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Maluku. Kemudian Papua Barat dan Papua. Di wilayah-wilayah tersebut perlu diantisipasi banjir dan longsor yang diakibatkan peningkatan intensitas curah hujan, jelas dia. Selamat malam, sekian dan terima kasih.